akan bisa melampaui, dan itu kotoran itu adalah pengikutnya Abu Jahal. Dan kalau kita kembali, ini adalah dengki, adalah bukan cerita nenek moyang kita aslinya. Kalau kita tarik ke atas, wahai para bapak dan ibu, zaman Nabi naik ke atas, zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, nanti kita akan kasih tip bagaimana cara menyelesaikan. Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah, Iblis, tahu Iblis itu? Iblis itu aslinya bukan Iblis itu, ya Iblis itu kan ahli ibadah dia. Begitu kuatnya Iblis itu beribadah, ibadah, ribuan tahun ibadah, sampai kalau bicara bumi tidak ada sejengkal tanah kecuali Iblis pernah sujud di bumi. Apa kira-kira? Gambarannya seperti itu, maksudnya sangat banyak ibadahnya. Begitu hebatnya ibadahnya Iblis, lalu Iblis diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama rombongan golongan para malaikat. Dan bersama para malaikat, sudah kayak malaikat, ibadahnya kayak malaikat, tidak kalah. Suatu ketika mbah kita diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam diciptakan selesai, Iblis suruh sujud. Bukan Iblis, malaikat semuanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblisa. Di saat malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujudnya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, fasajadu ila iblisa. Semuanya pada sujud kecuali Iblis. Iblis pikir, ini gimana ceritanya? Kok saya suruh hormat sama dia nih? Adam ini makhluk baru ini, belum punya prestasi. Dia sudah lama jadi ustadz ini, sudah lama jadi kiai ini. Orang kan suruh orang awam begini saya hormati. Ini Adam baru ciptakan, saya sudah punya sujud ribuan tahun, suruh sujud kepada Adam yang punya prestasi. Ini kisahnya gimana? Nggak mau dia. Aba astakbar, sombong. Sombongnya dia menjadikan semacam itu. Ini kesombongan kita itu menjadi kesombong itu nanti menghadirkan benci dengki. Nggak senang kalau orang yang disombongi itu lalu diberi oleh Allah segala baik. Sehingga Adam itu sama Iblis itu di samping sombong kepada Adam, dengki kepada Adam, sampai janji kepada keturunan Nabi Adam yang belum lahir pun sudah dimusuhi, sampai minta beri aku temui Allah untuk menjerumuskan anak Adam. Duh, luar biasa. Itu adalah Iblis, gara-gara sombong dan dengki yang ada di hatinya. Nah, kemudian cirinya kalau orang sombong dan pendengki itu kalau diingatkan banyak beralasan. Iblis itu bisa diingatkan oleh Allah, kenapa Iblis kalau tidak sujud kepada Adam? Mestinya tinggal, kalau ditegur ya tinggal ngomong, mohon maaf ya Allah saya salah, kan begitu. Seperti Nabi Adam di saat taqrab hadhihi syajarah tercangkam mendekati pohon, lalu Nabi Adam melakukannya, memakannya. Di saat ditegur langsung Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung, ya Allah, aku telah zalim, telah salah ya Allah. Kalau bukan pengampunanmu di saya, kami akan menjadi orang merugi. Beres bah kita itu gampang insaf. Iblis di saat ditegur, kenapa kau tidak sujud? Langsung berkata, ana khairun minhu, ana lebih bagus dari dia. Yes, hebat. Merasa lebih ustaz, merasa lebih fakih, merasa lebih banyak hafalan Qur'annya, merasa lebih masya Allah. Sombong, ternyata sombong tidak harus dengan kekayaan. Sombong ada dengan ilmu, sombong dengan gaya ibadah. Naudzubillah Iblis. Ini kita kisah Nabi Adam dan kisah Iblis. Makanya kalau kita sombong itu kita nggak ngikut ke Mbah kita ini model ini. Kemudian turun kepada anak Adam. Kesalahan manusia pertama kali ada kisah Qabil bin Habil. Apa itu? Mendengki sampai saudaranya dibunuh. Dan itu adalah kejahatan manusia pertama sebelum yang lainnya ada. Masa akan kita tiru lalu kita mendengki kepada saudara kita. Dan buahnya nanti sampai bunuh-bunuhan. Bukan membunuh dengan sesungguhnya hari ini, membunuh nama baik, membunuh apa yang macam-macam, sampai terjadi namanya rebutan waris gara-gara tidak cinta dengan saudaranya. Banyak sekarang rebutan waris. Kalau ada cinta nggak mungkin berebut waris, karena hatinya tidak ketemu, tidak biasa ngasah hatinya sama saudaranya rebutan waris. Nggak beres-beres, berantem musuhan. Kalau sudah urusan rebutan waris itu nggak pandang apakah orang kaya atau orang
rebutan waris, yang melarat pun rebutan meja makan kaki, yang penting masuk neraka jahanam. Ternyata bukan orang bodoh saja, sang alim pun juga rebutan waris. Kiai meninggal dunia, mempunyai 2 anak ustaz muda, rebutan kantin pondok gak beres-beres sampai hari ini. Model pendengki itu mendengki kepada yang lainnya juga, ribut sama saudaranya, ribut sama ustaz yang lainnya. Itu adalah iblis dan begitu ya. Maka jangan sampai kita menjadi iblis. Kita perlu menatap hati. Kita harus sadar ini umat Nabi Muhammad. Coba kalau orang hidup indah dengan cinta, di dalam rumah kita akan indah, dengan saudara indah, tidak akan berebut waris. Dan inilah syarat pertemuan pertama itu harus begini. Kita tidak akan bicara panjang lebar kalau hati belum bertemu mau ngapain. Pergumulan tidak akan abadi, akan berakhir begitu. Tapi kalau sudah ada cinta di antara kita akan bisa. Dan kita yang beritanya mendadak, kami pengen lewat Batang, atau saya pengen ngaji di masjid gitu saja. Jadi ceritanya kan saya pengen lewat Batang. Saya perjalanan ke rumah, di rumah pokoknya saya lewat Batang. Saya pengen lewat Batang, saya pengen ngaji di mana enaknya sudah. Habis itu balik Semarang besok pagi dari Jawa Timur. Ya sudah. Ketemu hamba-hamba terkasih Allah ini baik-baik hati semuanya. Kita harus pastikan bahwa pertemuan kita adalah mengukuhkan yang ada di hati kita, cinta. Nggak ada benci, nggak ada dengki. Dan mari kita kembangkan bagaimana kita membiasakan memangkas benci dan dengki. Pastikan benci dengki adalah penyakit kotor, penyakitnya iblis. Dan itu adalah dosa manusia pertama adalah dengki. Maka bagaimana agar kita tidak mempunyai penyakit ini? Agar subur hati kita dengan cinta bagaimana? Ayo kita pelan-pelan sekarang kita kukuhkan. Agar tumbuh cinta di hati kita, wahai hamba Allah. Ini berlaku antara Anda dengan saudara Anda, Anda dengan tetangga Anda dengan siapapun. Rumus ini berlaku, lakukan di rumah Anda. Kita mulai dari saat ini membangun cinta di antara kita, dan alangkah indahnya cinta. Dan kalau seseorang saling mencintai, kami beri kabar gembira nanti. Orang kalau sudah saling mencintai, nanti disuruh oleh Allah, innal mutahabuna bi jalali. Mana orang yang hidup dengan cinta karena aku? Al-yawma udhillum yawma la dhilla illa dhilli. Nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Indah dengan cinta. Baik, mari kita perlahan-lahan bagaimana menata hati. Jadi orang itu begini. Ada pada zaman Nabi kisahnya, ya Rasulullah, ada orang berbuat baik. Gimana? Ada orang jahat kepadaku, ya Rasulullah. Bagaimana kalau aku balas jahat? Kalau orang jahat kepadamu, kamu balas jahat, ya kamu sama kayak dia. Wah, enak gitu. Yang kedua, orang berbuat baik, ya Rasulullah, lalu aku balas kebaikan. Ya memang begitu, biasa dong. Masa orang berbuat baik kok balas dengan kejelekan? Kamu jelek dong. Balas orang baik balas kebaikan. Terus yang istimewa gimana? Ada kisah. Yang paling istimewa adalah kalau ada orang jelek kepadamu, kau balas dengan kebaikan, itu baru istimewa. Termasuk penyambung silaturahmi sejati adalah man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Kalau ada orang yang jahil, memutus tali persaudaraan, dia mulai menyambung. Jadilah penyambung silaturahmi. Jangan nunggu orang datang kepada Anda, tapi Anda yang mulai datang kepada dia. Baik, kita akan mulai menata hati kita. Allah indahnya hidup dengan cinta. Dan kalau hidup dengan cinta, Masya Allah hiburannya banyak. Tetangga beli motor, Anda bakal senang. Semuanya akan menjadi Anda senang bertemu, senang pengajian, senang hadir masjid, senang. Tapi kalau sudah hati saling benci, lihat hadir masjid, dia datang enggak? Dia datang malas, kalau ada dia enggak deh. Wah, dia lagi katanya. Ayo kita bangun cinta. Kuncinya sederhana. Yang pertama adalah gampang tapi susah. Kayak gampang, susah ini. Pastikan Anda saling mendoakan di saat berpisah. Pastikan ilmu kita ilmu ini. Pastikan kita saling mendoakan di saat berpisah. Doakan, mendoakan saudara. Bahkan kami katakan dua bersahabat ini mendusta semuanya kalau belum mendoakan di saat berpisah. Kita harus biasakan diri berdoa di saat berpisah. Lakukan ini, ini Nabi yang ajarkan. Apa arti dari kita mengadakan maulid segala macam kalau kita belum mengamalkan ilmu ini? Ilmu terberat, ilmunya para waliullah. Ilmu berat dikasih, bukan sujud rukuk itu mah gampang, enteng. Orang bisa disujud bareng-bareng sholat jamaah bisa itu. Tapi kalau bersihkan hati ini harus belajar sendiri di rumah kita sendiri nanti.
di saat kita sendiri kita mendoakan khususnya orang-orang yang bermasalah kepada Anda. Biasanya kita senang doain orang yang baik sama kita, itu mah biasa. Pasti kan Anda akan mendoakan. Kita biasa kenal sama kita. Kalau kita lagi senang, tidak senang sama orang, dia kurang ajar sama Anda. Oh, awas nanti malam kurang ajar banget, dia mau fitnah. Nanti ya. Sholat di tengah malam tahajud, setelah itu sholat 2 rakaat, setelah itu sholat, habis sholat dia berdoa, ya Allah, itu orang kurang ajar banget kepada aku tadi siang ngomongnya, kit, ya Allah, aku mohon berikan rezeki yang banyak, semoga suaminya tambah cinta, anaknya baik-baik, ya Allah, panjang umur, sehat. Oh, antum yang begitu, pastikan Anda harus bisa. Susah, ya memang ini amalannya para wali kok. Kalau istilah sholat berburu rakaat gampang, tapi bersihkan hati kerjaan pada kasih Allah. Ini pada kerjaan pada kasih Allah itu membersihkan hati yang disebut dengan istilah salamatus sudur atau qalbun salim. Bukan karena sholat yang banyak, bukan karena puasa yang banyak, tapi karena hatinya bersih. Hatinya bersih, dipangkas, dihilangkan dari dengki. Dengki mah ada, dendam ada, cuma ditutup dengan kebaikan. Dia dengki, kenapa kamu sakit hati dia sukses? Awas ya nanti malam, ya Allah, semoga dagangan tetanggaku semakin gede, semakin bagus ya Allah. Saya ustaz, kenapa lihat ustaz sebelah lagi banyak santrinya kok lagi marah? Wah, awas ya ustaz, besok saya telepon, saya kirim semen 2 DO. Malamnya didoain, ya Allah, semoga pesantren semakin gede. Itu baru wali kekasih Allah. Itu adalah dari turunannya Nabi Adam. Ya kasakusu menbena menggojeng, ini adalah keturunan iblis. Anda pengen jadi apa? Turun Nabi Adam atau turun iblis? Adam. Nanti bisa doain ya. Orang-orang yang bermasalah dengan kita mulai dari bermasalah. Kalau orang baru kasih sarung mah gampang didoain mah gampang, baru kasih hadiah. Istimewa kalau Anda sudah bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda. Orang yang bermasalah dengan Anda doakan. Ini adalah kira-kira bisa Bu bayangin dulu Bu. Bisa enggak? Bisa Bu? Pak, jangan bisa itu ntar dulu. Bayangkan dia pinjam duit, enggak balik-balik. Katanya mau dibayar, katanya hari ini mau dibayar enggak ada. Ditelepon malah direject. Dicari rumahnya katanya pergi, sandalnya lengkap. Anda coba ke belakang, kelihatan dari habis tadi ngitung duit. Habis itu marah, ngapain kamu kesini? Waduh, kira-kira Anda pulang ke rumah gimana? Bisa enggak doain? Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Baru berat kan? Atau itu yang saudara ngambil waris kita. Bisakah kita doain, ya Allah, saudaraku, anak ayahku, anak ibuku, jadikan dia ahli surga. Ada orang memfitnah kita, memuncing kita. Bisakah kita doakan, ya Allah, itu umat Nabi Muhammad, ya Allah, angkat derajatnya, muliakan dia, ampuni dia, ya Allah. Aku tidak rela kalau dia masuk neraka karena dia menggangguku. Ini yang harus kita lakukan. Maka kalau mulai membersihkan hati dari sini, dan Anda sudah ada fokusnya ke sini deh. Dan sini kalau sudah hati bersih, enak, punya nur hatinya. Ibadah gampang karena Allah, ikhlas juga gampang. Dan tolong dipakai ilmu ini. Ini adalah ilmunya para kekasih Allah. Salamatus sudur, sampai dikatakan oleh para ulama, para wali. Mereka mengatakan kalau seandainya di surga itu seperti yang aku rasakan saat ini sudah sangat cukup. Kalau ada yang bertanya, apa yang kau rasakan wahai kekasih Allah? Aku sudah ketemu orang senang, enak. Coba udah ini kucing, ini kambing, ini kan gak enak, marah semuanya, hatinya kotor. Tapi senang lihat, senang. Baik, berdoakan ternyata berat ya. Akan tapi ada hikmah, ada dengan resep. Jadi kalau kami gambarkan pertemuan begini, kita bersihkan dengki. Anda jangan benci kepada siapapun, kepada siapapun. Kalau benci itu ada, nama Anda itu manusia, Anda bukan malaikat. Jangan Anda berkata, alhamdulillah saya tak ada dengki, tak ada benci. Oh, Anda itu bukan malaikat loh ya. Yang ada pada kasih Allah ada dengki, ada benci, cuma tidak dituruti kebenciannya, akan tapi dia akan melakukan sebaliknya. Sehingga sampai dengan orang muslim seperti Waliyun Habib itu harus dia itu benci, marah dengan dia, tapi malah memberikan hadiah.
Coba saja di dalam ayat Al-Quran tentang ahli surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah untuk mendapatkan pengampunan Allah dan surga yang sangat luas disiapkan untuk orang bertakwa. Di antara orang bertakwa disebutkan wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarah. Berarti kan diganggu dulu dia. Jadi orang ahli surga adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Dia kurang ajar banget sama aku, tapi tidak banyak aku balasnya. Ada dong dendam, marahnya ada. Akan wal kadhiminal ghaidha, aku ingin jadi ahli surga. Allah, ya Allah, jadi wal kadhiminal ghaidha. Ternyata nahan tok juga belum beres. Jangan-jangan besok meledak. Hanya karena sekarang malu aja gak enak marah-marah ada istrinya, ada ustaznya. Jangan-jangan besok buta beruntung. Setelah wal kadhimin amarah belum cukup. Kalau ingin selamat lanjutkan wal 'afina 'anil nasi, harus bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Aku maafkan dia. Ya. Setelah memaafkan masih ada sisa-sisa kotoran, jangan-jangan tumbuh lagi seperti kanker begitu. Tidak bisa. Akan saya hapus. Allah yuhibbul muhsinin, masih kebaikan malahan. Mungkin Anda lihat para kekasih Allah, kalau ngasih hadiah kepada Anda jangan GR. Bisa jadi memang karena Anda baik, bisa jadi karena Anda telah menyakitinya. Kemudian karena beliau tidak ingin dendam kepada Anda lalu Anda dikasih. Yang jelas kita sekarang memulai dari ini. Nah, kalau kita memberinya belum kasih duit deh, belum kasih hadiah, tapi kali ini memberi kebaikan dalam panjatan doa. Pastikan mulai dari memanjatkan doa. Kami ingin biasakan seperti ini. Waktu sholat Anda, khususnya orang yang betul-betul bikin kesal bagi Anda, jangan biasakan anak-anak Anda memusuhi tetangga juga. Anda jangan tanamkan kebencian di hati anak, dendam di hati anak. Na'udzubillah. Mohon maaf, ini kadang-kadang seorang ibu menanamkan kebencian di anaknya kepada saudaranya hanya gara-gara beda ibu. Loh, ini ada. Misalnya apa? Ada seorang suami punya istri, punya anak, meninggal dunia istrinya, menikah lagi, punya anak. Ini ibu ada ibu setengah setan, nggak boleh ketemu abangnya. Atau mohon maaf cerai. Cerai. Nggak ada blokir dalam Islam. Seorang ibu yang cerdas adalah dia berpisah, tidak menjadikan anaknya yang neraka. Mungkin suaminya memang jahat, mungkin suaminya nggak benar, nggak ahli nafkah dan sebagainya. Jangan tanamkan kebencian di hati anakmu. Mungkin anakmu sudah tahu, kata ibu hatinya, sayang, kau sudah tahu tentang ayahmu. Ya, ayahmu itu tidak boleh. Ayahmu adalah ayahmu. Biarpun kau dengar seperti apapun, dia adalah ayahmu. Maka terjadilah sayangnya, anak umi, anak mama berjanji. Kalau kau sukses, selamatkan ayahmu itu. Kau harus ingat itu ayahmu. Siap umi. Tidak dendam. Cuma ibu yang satunya lagi karena jarang ngaji. Tahu tidak kan? Mulai dari kamu hamil. Gitu ya. Habis-habisan dia. Oh, enggak begitu ibu. Kalau Anda menanamkan kebencian di hati anak Anda telah berusaha hati Anda gagal. Apalagi kan sama saudaranya. Mohon maaf ini. Misalnya adalah beda ibu. Ada seorang suami, mohon maaf. Ini adalah kita tidak. Karena mungkin ada istri pertama, istri kedua. Ini kadang-kadang diajarkan musuhan. Istri pertama ngajari anaknya untuk benci pada adiknya dan istri kedua, misalnya. Berarti sang ibu telah menanamkan kebencian anaknya kepada saudaranya saya. Lu mau kemana? Surga nggak ada bagi orang memutus tali persaudaraan. Dan banyak kisah. Contohnya banyak bermacam-macam. Hanya sekarang semua perlu koreksi. Apa sih yang paling bikin kesel dalam hidup kita? Ayo kita doakan nanti kita catat ibu, orang-orang kurang ajar, para bapak pulang ke rumah nanti malam sambil tahajud namanya. Cuman judulnya dirubah, jangan bilang ini orang kurang ajar. Nggak enak ketemu anak kita, nggak enak bilang orang-orang baik yang harus saya doain pada memutang nggak berduit, nggak balik-balik, jelekit, menfitnah, ada doain. Berat atau susah? Berat, memang berat. Namanya operasi besar, membersihkan hati. Operasi jantung aja nggak bisa mentah harus pakai obat bius. Sekarang membersihkan hati, maka harus ada obat biusnya. Sekarang saya kasih obat bius, Anda tahu, dan setelah itu Anda begitu mudah mendoakan. Nggak perlu doain jelek kepada orang. Mau tahu obat biusnya? Bismillah. Anda setelah tahu obat bius ini, pertama Anda harus yakin yang bersabda adalah Nabi. Anda percaya atau tidak kalau Nabi bersabda? Baginda Nabi dalam hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Darda
Ini obat biusnya. Anda pahami, setelah Anda paham, Anda begitu mudah mendoakan. Ma min 'abdin muslimin yaqulu li akhihi muslimi ala dhahri ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seseorang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya, bukan di hadapannya, yang tidak ada di hadapannya. Dan di sini dia di rumahnya. Ulama menjelaskan tidak ada di hadapannya ini bermacam-macam, tidak di hadapannya secara fisik atau secara hati atau lagi musuhan. Nah ini sama. Kalau lagi musuhan kan tidak ketemu kan, pasti tidak ketemu kan. Maka kita mendoakan di saat berpisah. Kalau kita mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita, maka malaikat mengatakan walaka bimithli, kamu mendapatkan yang serupa. Apa para ulama ahli tarbiyah mengatakan begitu dahsyat yang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita, begitu dahsyat yang mendoakan orang yang lagi bermusuhan dengan kita akan dikabul. Saya dikatakan ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu dengan doa, dengan cara mendoakan orang yang kurang ajar kepada kita. Nah ini, Anda kalau punya masalah, tidak usah nunggu mau minta doa kepada kiai-kiainya, susah dicari. Nanti saya umroh, pengen umroh, mau doa di sana. Kapan umrohnya? Kelamaan. Tetapi kita bisa mendoakan saat ini juga dapat faedah dua. Kalau kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita atau orang yang menyakiti kita, ada dua faedah. Yang pertama, pengkabulan doa untuk kita sebelum dia. Ya Allah, lapangkan rezekinya, kita dilapangkan untuk kita. Yang kedua, bersih hati. Ini yang istimewa. Bersih hati, tiba-tiba diam-diam Anda muncul cinta, setelah itu gak dendam lagi sama dia. Ini harus dihadirkan. Jadi kalau ibu punya hajat banyak, gak usah bingung. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki, kelamaan itu egois. Ya Allah, itu orang kurang ajar banget kepadaku. Ya Allah, semoga rezekinya banyak. Ya Allah, malaikat sembah, amin, kamu dapat yang serupa. Sudah mulai kesel. Buat biasanya mulai kenal. Dan mulai kami dengar hadis itu dan menghayati hadis itu, Bu, sudah nggak usahlah doain jelek kepada orang, Bu. Bahkan saya kasih gambaran terakhir, kalau obat bius ini belum bisa, Bu, saya kasih dosis tinggi lagi ini gambarannya. Memang harus bangun cinta di antara kita, nggak boleh saling benci. Kenapa itu ini kami hadirkan hari ini? Kan hari ini kita sudah sering adu domba, bukan urusan warisan, bukan mantan suami mantan istri. Hari ini pemilihan presiden juga berantem kan? Boleh. Oh, presiden sudah selesai itu, kampret sama cekok masih bulat, masih ingat? Diingat saja, jangan hanya menjadi kampret cekok, tidak ada perlunya itu semuanya, kebodohan. Karena hati kotor, hati bermusuhan, kita sudah diadu domba, maka kita sekarang punya ilmu hebat malam ini. Anda pegang ilmu ini, Anda pulang ke rumah Anda. Hati yang paling kurang ajar, jangan jadikan musuh dia. Hati anak ayahmu, umat Nabi Muhammad, apakah Anda rela dia masuk neraka? Doakan dengan doa kebaikan, Anda akan bersih hati, Anda akan dapatkan lebih buruk. Kemudian nanti akan semakin mantap. Kalau ternyata Anda terlalu kuat, terlalu mengakar kedengkian sehingga kok susah banget. Kami kasih gambaran nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar yang begitu panas, keadaan panas, ada orang tinggal di situ puluhan ribu tahun. Ternyata di saat itu ada beberapa kelompok model manusia yang begitu mudah melewati padang mahsyar. Dan ternyata ada seruan istimewa dari Allah. Allah memanggil dalam hadis sahih, disebutkan al-hadis qudsi, Allah menyeru nanti waktu di padang mahsyar. Allah menyeru kita dan semoga kita yang mendengar, yang bukan golongan orang itu tidak mendengar. Bagaimana seruan Allah? Allah menyeru, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku al-yawma udilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindunganku. Yang katanya panas menjadi tidak panas. Mau atau tidak mau Anda? Yakin mau? Nah ini kuncinya cinta. Kemudian kami bayangkan setelah itu apa? Setelah umat ini berkumpul, orang-orang yang hidup di dunia dengan cinta memangkas dengki-dengki langsung mendengar dan berkumpul mendapatkan perlindungan. Setelah itu diperintahkan, menujulah kau ke surga dengan kilat seperti kilat, sehingga pada mahsyar yang panjang ribuan tahun bagi orang lain, bagi dia hanya membeda tuh riwal asri seperti antara zuhur dengan asar kilat.
Kemudian Allah yang Maha Adil mengizinkan kepada siapapun yang pernah didolimi di dunia. Kalau Anda pernah didolimi di dunia, diizinkan di situ untuk menuntut. Saya bayangkan diri saya sendiri, diizinkan, Yahya, dulu kau dicaci sama orang tuntut dia, kau diolah sama tuntut dia, barang lebih untuk dia, saya nuntut, Pak, kau dulu gini. Saya belum selesai nuntut oleh, ya kok rombongan tadi sudah hilang. Saya ketinggalan, Pak, daripada ketinggalan mending saya maafkan di dunia. Mulai hari itu saya maafkan siapa yang nyakiti saya, nyaci saya, kolok saya, urusan pribadi saya maafkan dulu. Yang sekarang dan yang akan datang sudah, saya tidak mau mendendam. Nah, ini beres. Biar salah dan ketinggalan. Baik ini ketinggalan kan repot banget ketinggalan di padang mahsyar. Yang menyakiti, yang mencaci, hari ini mencaci saya, yang mengolok saya, menfitnah saya, menggunjing saya, tidak usah khawatir, saya maafkan. Biar saya tidak ketinggalan di situ. Ibu mau ketinggalan? Mau ketinggalan di padang mahsyar, Bu? Ibu kok ragu-ragu kayaknya mau ketinggalan. Mau atau tidak, Ibu? Tidak. Para bapak tidak mau ketinggalan? Tidak mau. Pastikan Anda bisa mendoakan orang itu. Orang kurang ajar kepada Anda. Baru setelah itu ada kelegaan di hati kita. Hidup enak. Hidup dengan cinta. Kemana-mana kita mudah senyum. Tidak ada marah. Dan seterusnya. Dan kemudian kita terapkan di rumah kita. Termasuk hari ini adalah hari politik ini. Maksud saya, kita masukkan pesan politik singkat. Anda jangan biasa mencaci, daripada mencaci mending doa yang baik. Kan begitu? Doa yang baik mencaci kurang ajar orang itu. Apa yang doa ini? Doain saja. Dia jahat. Semoga Allah berikan taubat. Selesai. Nah ini kemudian dalam pemilihan umum ini kami himbau. Kita harus berpolitik yang sehat. Jangan menjadi sebab orang bermusuhan di hamba Allah. Harus indah berpolitik, indah berbeda pilihan, tapi tetap indah. Tetap majlis berjalan, jangan sampai jamaah menjadi berubah gara-gara beda pilihan. Dulu kan terbagi dua, sekarang terbagi tiga. Lebih ramai lagi, lebih sepi lagi nanti. Permusuhan lebih gampang lagi. Dulu dua aja ramainya setengah mati. Ini tiga, wah kacau. Tapi Anda hebat. Anda orang ngaji malam ini, Anda orang bersih hati, Anda kekasih Allah. Anda tidak akan bikin keributan. Hati Anda bersih. Maka ada rumus politik yang dihadirkan beberapa bulan yang lalu sampai hari ini. Kami berharap disebarkan kemana-mana. Berpolitik yang sehat. Dengar kalimat sederhana. Dengar dan amalkan. Kalau Anda punya calon pilihan, tim sukses. Kalau Anda punya calon pilihan, tolong rumah jangan dikotori, jangan diajari benci dan permusuhan. Siapapun Anda usaha, Anda kiai, Anda pemimpin, tolong jangan merusak umat. Caranya gimana? Kalau Anda tim sukses, sanjung calon pilihanmu sesuka hati, jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau Anda pakai ini guys, yang sudah boleh mencaci penyakit dia itu. Sebab yang mencaci ngajari orang lain mencaci. Pahami ini? Beres semuanya. Kalau ini dipegangin nggak ada berantem. Mungkin suami istri berbeda pilihan, karena suami istrinya di kantor ini, suaminya di kantor berbeda, temennya berbeda, pulang berbeda pilihan. Nggak apa-apa. Selesai pemilu positif. Nambah isi lagi. Karena indah, nggak usah berantem. Tolong pahami mana. Maka kalau sudah ada boleh mencaci, katakan dia coret merah di mukanya. Dia membuat perusahaan. Karena apa Nabi? Saya teringat Nabi mengajari. Apakah boleh kita mencaci ibunya sendiri? Dan mengatakan, hei anak muda, jangan kau kutuk, jangan kau caci ibumu sendiri. Jangan mencaci ibunya. Dia berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang mencaci ibunya? Ada. Kau caci ibunya orang lain mencaci ibumu, itu berarti kau mencaci ibumu. Nah kalau Anda mencaci calon orang lain, dia mencari-cari kejelekan calon Anda yang juga ada, juga manusia kan calon bukan malaikat kan? Itu teman habis. Bukan permasalahannya itu, tapi permasalahan kita sudah gak enak lagi. Minum teh sudah gak enak, minum kopi gak enak, majlis saling ribut, musola jadi sepi, yang jumlah orang jadi 2 orang karena 22. Sudah begitu berantem lagi, akhirnya apa? Imamnya yang azan dia, yang komat dia, imamnya dia, makmumnya dia. Musibah bermusuhan. Tapi kalau sudah hati Anda tertata, itu hadis yang sejalan, no problem, aman. Nggak ada dengki pada toko-toko tetangga. Berpolitik juga sehat. Nggak ada rebutan waris. Nggak ada broken home. Semuanya indah. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Kuncinya apa? Membiasakan Anda mendoakan dengan doa kebaikan. Ditambah lagi tambahan. Jangan biasa mencaci orang. Jangan biasa menjelekan orang. Jangan biasa komentar kotor. Kita sering jadi komentator.
YouTube pun tak jadi ada hitungannya di hadapan Allah. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita lebih nyantai. Yang penting sudah ketemu bahasanya.